Shalom, selamat malam bro and sis kekasih Tuhan Yesus. Salam sehat dan sukacita di malam ini 14 Januari 2026 bersama Tuhan Yesus yang memimpin kita sampai saat ini. Perkenalkan, saya Yunike Yeni Priantini, anggota PKLU Jemaat GPIB Sebaot Bogor, yang bersedia menemani Bro and Sis membaca Sabda Bina Umat edisi 14 Januari 2026 malam. Sebelum membaca Alkitab, mari kita naikkan doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang. Tuhan, kami sudah siapkan hati pikiran ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Datanglah, kuatkan dan layakan kami di hadirat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ini berakar, bertumbuh, bertunas di hati kami masing-masing. Tuhan, berilah kami pengertian dari-Mu, dan tolonglah kami diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami siap membaca Alkitab dan juga siap membaca uraian renungan malam Sabda Bina Umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 29 sampai 32. Tertulis, mereka berkata satu sama lain, "Siapakah yang melakukan hal ini?" Setelah diperiksa dan diselidiki, mereka berkata, "Gedeon bin Yoaslah yang melakukan hal ini." Sesudah itu, orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, "Bawa anakmu keluar. Ia harus mati sebab ia telah merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya." Namun, jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau membela Baal atau kamu mau menyelamatkan dia? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya setelah mezbahnya dirobohkan."
Pada hari itu orang menyebut Gideon Yerubbaal, karena kata mereka, biarlah Baal membela dirinya melawan dia, sebab dia merobohkan mezbahnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan SBU Renungan Malam Minggu pertama sesudah Epifani Rabu 14 Januari 2026 yang berjudul Tenang sebab Tuhan hadir, yang menjadi landasan perenungan malam hari ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 31. Dituliskan, namun jawab Yoas kepada semua orang, jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya setelah mezbahnya dirobohkan. Bro and sis, kekasih Kristus, malam hari membawa keheningan, tetapi juga ruang bagi jiwa untuk merenung dan mengucap syukur. Di tengah dunia yang gaduh dan kerap menolak kebenaran, Tuhan tetap hadir membela orang-orang yang setia. Gideon membuktikan bahwa ketaatan tak pernah sia-sia. Perlindungan Tuhan nyata bagi yang tetap percaya. Maka di penghujung hari ini kita bisa beristirahat dengan damai. Bukan karena dunia menerima kita, tetapi karena Tuhan menyertai dan menopang kita sepenuhnya. Bro and sis, Gideon menjalankan perintah Tuhan dengan berani, merobohkan mezbah Baal dan membangun mezbah baru bagi Allah. Tindakan ini mengundang amarah masyarakat. Namun justru di tengah ancaman, pembelaan Tuhan datang melalui ayahnya sendiri, Yoas, yang berseru, jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya. Ini bukan sekadar pembelaan terhadap Gideon, tetapi deklarasi ilahi bahwa Tuhan lebih besar dari apapun. Dalam terang Kristus kita belajar bahwa reformasi sejati dimulai dari keberanian melawan berhala dalam hidup dengan segala bentuknya, bukan dengan kompromi, tetapi dengan kesetiaan penuh kepada Allah. Malam ini kita merenungkan bahwa sekalipun dunia menolak, Tuhan tetap hadir sebagai penjaga dan pembela kita. Seperti Gideon, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan berdiri di pihak mereka yang memilih kebenaran. Bahkan saat kebenaran itu ditentang keras, kita bisa tidur dengan tenang karena perlindungannya nyata dan kasih setianya tidak pernah tertidur. Bro and sis, kekasih Kristus, kita bersyukur untuk malam ini. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pembelaannya cukup dan kasihnya sempurna. Biarlah keluarga kita tetap membangun mezbah bagi Tuhan dengan hidup yang taat dan hati yang percaya. Malam ini
kita akan beristirahat bukan dengan rasa takut, tapi dalam damai yang hanya Tuhan bisa memberikan. Amin. Bro and sis, mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas firman. Terima kasih kekuatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk tidak lagi takut, tetapi diberi anugerah keberanian, ketenangan, kedamaian, karena Engkau sendiri ada di pihak kami. Tolong kami ya Tuhan yang pernah takut. Tolong kami untuk beristirahat dengan tenang bersama keluarga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita melalui channel YouTube Sabda Bina Umat, melalui saluran saya dan PKLU membaca Alkitab bersama kali ini. Dan mari kita sama-sama tetap mengikuti program SPMAB ini dengan setia. Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat.